Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Kapolres Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad SIK MH, Pak Wakapolres, para pejabat utama Polres Bojonegoro, para Kapolsek jajaran Mapolres Bojonegoro, semuanya yang kita hormati, kita doakan di bawah komando Pak Kapolres, mudah-mudahan wilayah hukum Polres Bojonegoro aman, terkendali, kondusif. Seluruh anggota Mapolres Bojonegoro mudah-mudahan makin profesional dan makin berprestasi. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Pak Dandim 0813, salam sehat, semoga karirnya makin berkah dan beliau mampu mengkomandani sinergitas TNI dan Polri sebagai pilar utama dan benteng utama keutuhan NKRI, utamanya untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro. Karena TNI adalah kita. Ibu Ketua Cabang Bayangkari bersama seluruh pengurus baik di tingkat Polres maupun Polsek, semuanya yang saya hormati, harus disebut. Kalau wanita nggak disebut itu pasti jadi masalah. Meskipun Kapolres kepada ketua cabang tetap yang saya hormati. Ini bukti bahwa memang wanita adalah makhluk khusus yang harus mendapatkan perhatian khusus dan harus diperlakukan secara khusus, sehingga ada ketua cabang Bayangkari. Kalau suami Kapolres, otomatis istri jadi ketua cabang Bayangkari. Tapi kalau istri yang Kapolres, suaminya nggak ada ketua cabang Bayangkara, nggak ada. Kayak suaminya bupati, otomatis istri jadi ketua Dharma Wanita. Tapi Dharma pria nggak pernah dibahas. Tuh. Sehingga wanita perlu istilah-istilah khusus. Ada gedung wanita, kita nggak pernah mendengar gedung pria. Ada emansipasi wanita dan emansipasi pria nggak pernah ada. Ada menteri peranan wanita dan belum pernah ada menteri peranan pria. Ada polisi wanita, polisi pria gak penting dibahas. Bahkan ada pembalut wanita, pembalut pria gak usum. Seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, langsung saja. Karena kita hormat peringatan Maulid Nabi, ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian benar-benar terdapat teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan. Rasulullah adalah cermin agung kita. Rasulullah adalah teladan kita. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan?
Dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam konteks kekinian peradaban untuk mewujudkan Polri yang presisi. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan selesai dalam 15 menit. Mapolres Bojonegoro ini durung ngerti, saiki hitungannya per menit. Jangan disamakan kayak yang dulu. Ini Kapolres ngundang saya secara resmi baru pertama kali. Apalagi Dandim belum pernah ngundang sama sekali. Padahal sekelas Pak Pangdam, insya Allah besok tanggal 19 saya ngisi di Makodam. Kasal juga ngundang, jadi Kepala Staf Angkatan Laut, Pangdam itu ngundang Anwar Zahid. Dandim nggak ngundang. Gini kok kepengen cepet naik pangkat ini loh, dari mana? Susah promosi jabatannya itu. Izin Pak Dandim. Jadi insya Allah tanggal 19 nanti saya sampaikan ke Panglima bahwa Dandim Bojonegoro belum pernah ngundang saya. Acur ya wes kok. Ibu dan Bapak, Rasulullah dijadikan teladan sebab yang pertama karena Rasulullah adalah manusia. 100% Rasulullah manusia. Secara kurikulum desain Rasulullah manusia. Perilakunya perilaku manusia, posturnya postur manusia, gesturnya gestur manusia. Jadi ini yang datang manusia semua apa bukan ya? Oh ya, manusia. Kita manusia disuruh mencontoh manusia. Jadi pas, cocok, nyambung. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Itu pas, cocok, nyambung. Kucing disuruh mencontoh kucing. Itu pas, cocok, nyambung. Umpama kucing disuruh nyontoh ayam, gak nyambung, gak pas. Kucing makan, kamu nyontohlah ayam. Akhirnya kucing ngelihat ayam lagi makan, padahal ayam itu punya cucuk. Kapolres gak ngerti cucuk, ya wes cuk 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 cuk. Akhirnya kucing makan nyontoh cara makannya ayam, ya bundas kabeh gitu loh. Nah kita manusia umpama kok disuruh mencontoh malaikat, itu nggak pas, nggak cocok, nggak nyambung. Dari sini mudah-mudahan bisa difahami. Makanya sholat jamaah itu makmumnya manusia, imamnya juga manusia, cocok, pas, nyambung. Kalau misalnya sholat berjamaah makmumnya manusia, imamnya malaikat Jibril, remek sampean. Misalnya di Masjid At-Taqwa Polres Bojonegoro ini sholat Jumatan, makmumnya seluruh anggota Polres, imamnya malaikat Jibril. Rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 3 kali. Insya Allah seluruh anggota Mapolres Bojonegoro pingsan. Nah kalau malaikat ya nggak ada capeknya, malaikat nggak kenal capek. Pernah ngeliat malaikat Mikael pijet? Ya nggak ada. Kayak ceramah gini ya, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia, pas, cocok, nyambung. Misal jamaahnya manusia, yang ceramah malaikat Israel, bubar. Kalau malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala naumanahum, itu di bait Aqidatul Awam. Malaikat itu bila abin wa nggak ada bapak, nggak ada ibu. La aklala syurba wala naumalahum, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu malaikat. Jadi misalnya yang ceramah malaikat, ya panitia nggak usah bingung-bingung, nyediain minum, nyediain makan, ngasih sangu. Nah pengumuman Pak Kapolres, Anwar Zahid bukan malaikat. Jadi yo
masih harus disediain macam-macam. Sebagai manusia, Rasulullah ya sehat, ya pernah sakit. Jangan dikira kalau Nabi nggak pernah sakit. Rasulullah ya makan, ya minum, ya tidur, karena memang beliau manusia. Rasulullah ya kerja. Rasulullah juga pernah hutang. Loh, jangan dikira Nabi nggak pernah hutang loh. Rasulullah pernah hutang, kalau nggak punya duit hutang. Maka saudara yang hutangnya banyak, nggak usah khawatir nggak diakui jadi umat Rasulullah. Iya, sing utange akeh aja wedi gak diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Rasulullah itu kalau nggak punya duit hutang. Maka umat Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit ya hutang. Jangan nyuri, jangan korupsi. Nah, kalau udah punya duit, bayar hutangnya. Kalau duitnya berlebih, sedekah, santunan. Udah dikasih contoh sama Kapolres. Masa yang santunan Kapolres terus sekali-kali wakaf. Nah, kalau pengen cepet melatihnya dua. Masa wakaf kok mek buntut tok isine. Ya punya program sendirilah. Dan di wis mari mau kok yuk gantian. Loh, Rasulullah itu pernah ditagih hutang, Bu. Jadi waktu itu belum jatuh tempo, masih kurang 2 hari, ditagih sama orangnya. Pulang sholat jamaah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dihadang sama orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutang kamu. Nabi Muhammad menjawab, loh kan jatuh temponya masih kurang 2 hari. Gak peduli, pokoknya aku butuh duit sekarang, bayar. Ini Sayyidina Utsman yang dampingi Rasulullah tersinggung. Ini kurang ajar ini orang. Nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah, lagian jatuh temponya masih kurang 2 hari. Spontan Sayyidina Utsman bin Affan ngomongin orang itu, berapa hutangnya Rasulullah? Ngomong kamu, tak bayar kontan sekarang. Kalau perlu bathukmu bandrolono, tak tukun dasmu. Iki Utsman teko kanor iki. Tapi kalau Sayyidina Utsman beneran ya nggak sampai segitu. Berapa hutangnya Rasulullah? Sekarang tak bayar. Diomongin segini, langsung dibayar kontan sama Sayyidina Utsman. Nah, maka Kapolres yang baik adalah Kapolres yang mau bayar utangnya kiai. Itu Kapolres yang baik. Jadi habis ini nanya ke saya nanti, Pak Kiai hutangnya berapa? Nanti tak rinci, jangan khawatir komandan. Itu benar-benar Kapolres yang baik itu. Jadi Kapolres yang nggak baik, yang sama sekali nggak peduli dengan kiai. Nabi Muhammad juga pernah lupa, wong manusia. Nabi Muhammad juga nikah, beliau manusia. Aktivitasnya ya aktivitas manusia. Nah, untuk menjelaskan itu secara detail, ada satu makalah, kita berangkat dari situ. Tolong semuanya menirukan saya. Mudah-mudahan yang ikut menirukan ya jabatannya naik, cepat dapat promosi. Nah, ibu-ibu juga gitu, mudah-mudahan suaminya nggak nikah lagi. Kalau nggak Muhammadun Basyarun lakin lakal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia.
Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Nah, kurang semangat, sekarang nyaute manusia gitu nggih. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Karena sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian itu berarti dia bukan manusia. Sekarang banyak manusia yang sudah kehilangan nilai kemanusiaan. Nah, nanti tak jelaskan belakangan. Saya lebih ke arah materi yang diberikan saya ini. Nanti kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup, kapan-kapan Kapolres ngundang saya lagi. Nah, kalau pengen Polres Bojonegoro berkah ya harus sering-sering ngundang saya. Sopo ngomong larang no? Hah? Ya Allah. Lek pengen murah digilir kapolsek kon ceramah dewi murah, diawali Kapolsek Sekar itu suruh ceramah sendiri murah gitu, nggak usah bayar. Mahal murahnya tergantung kualitas. Kene gue selintas negara ngono lho. Ya Allah, ya Allah. Gini ya, Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia, karena beliau istimewa. Beliau laksana berlian di antara kita yang ibarat bebatuan. Rasulullah itu berlian, Rasulullah itu permata, Rasulullah itu intan. Nah kita kerikil. Makanya sing tak depik ya burek-burek kabeh ngene. Kerikil. Sebagai manusia, Rasulullah ya makan. Kita manusia, kita juga makan. Tapi beda. Bedanya gimana? Rasulullah kalau belum benar-benar lapar gak makan. Kalau kita meskipun belum lapar sudah. Rasulullah kalau lagi makan sebelum kenyang sudah berhenti. Kalau kita makan apalagi enak meskipun sudah kenyang gak berhenti-berhenti. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit-sedikit. Makannya sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Iki polisi kok gak patek cerdas ya modelnya. Makanya Rasulullah kalau makan itu pakai tangan kanan dan pakai 3 jari. Ini simbol bahwa beliau makannya sedikit, terus cara makannya sedikit-sedikit, pakai 3 jari ini. Jempol, ibu jari, telunjuk sama jari tengah. Nah, yang harus kita contoh adalah sedikit dan sedikit-sedikitnya. Nggak harus pakai 3 jarinya ya. Rasulullah pakai 3 jari, yang dimakan roti kurma enak. Lah kalau kita makan soto mau pakai 3 jari semangkok kapan selesainya? Bisa difahami nggih? Kayak contoh Rasulullah pakaiannya berjubah. Kita nggak harus nyontoh berjubah terus. Standar berpakaian itu 1 nutup aurat, 2 suci, 3 sopan. Soal model terserah. Rasulullah pakai jubah karena memang jubah itu pakaian budaya bangsa Arab. Maka bukan cuma Rasulullah yang berjubah, Abu Jahal juga pakai jubah, Abu Lahab juga pakai jubah. Gitu loh. Jadi enggak kok wah Rasulullah berjubah kita juga harus pakai jubah, ini sunnah. Polisi nang jubahan terus. Bal-balan jubahan, keserimpung malah balmu dewe sing bledos karo ngono lho.
Rasulullah kalau korban nyembelih onta, karena di Arab binatang yang besar dagingnya banyak halal itu onta. Lah kita di Indonesia binatang yang besar dagingnya banyak halal sapi, ya sapi. Jangan kok Rasulullah korbannya nyembelih onta, kita harus onta. Akhirnya makso Wakapolres korban nyembelih onta, malah dicopot jadi polisi. Lah dari mana dapat onta kalau nggak nyuri di kebun binatang? Gitu loh. Paham gak? Rasulullah memelihara jenggot. Emang jenggotnya orang Arab itu kan rata-rata tebel, terus bagus gitu. Ini kalau dirawat, dirapikan, makin gentle, makin keren. Oh no, lah jenggotmu mek 7 lembar. Mbok ingung ngeruwis kena angin tambah mobat mabit. Paham ya? Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa. Nah kita kan enggak. Anak-anak kita yang kita paksa, ayo mau makan doa dulu, ayo mau makan gimana doa mau makan. Anaknya hafal, emang di sekolah diajari sama gurunya, mamanya ndak hafal. Lo guyu, mamanya ketawa, emang mamanya langsung beruas kerus. Kalau anaknya, ayo sayang doa dulu gimana doa mau makan. Mamanya tuh ya gimana doa mau makan, gimana emang mamanya nggak hafal. Udah, sebagai manusia Rasulullah ya tidur, kita manusia kita juga tidur, sama-sama tidur tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur itu hanya kedua mata beliau yang terpejam, tapi hati tetap terjaga, tetap sadar, ngerti dan tahu kondisi sekeliling. Nah kalau kita sekali tidur bleksek total, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Rasulullah itu la tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Sama-sama ya Rabbi bil waghfir lana ya wasi'al. Subhanallah, hafal semua. Andaikan Polres-Polres seluruh Indonesia seperti Polres Bojonegoro, insya Allah luar biasa berkahnya. Nek kapal ya kebacut ya Robi Bil Mustafa, wong Islam model opo. Nah, jadi Rasulullah itu kalau tidur hanya kedua mata beliau yang terpejam, hati tetap terjaga. Kita juga tidur tapi bleksek, maaf. Rasulullah kalau mau tidur itu zikir doa, zikir doa, zikir doa tanpa henti sampai ketiduran. Zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai tidur. Nah, kalau kita kan apalagi anggota Mapolres Bojonegoro sak Bayangkari ini, mau tidur itu insya Allah baca kitab. Tapi kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok. Turu ngeloni HP. Rasulullah kalau mau tidur itu wudhu, kondisi suci dari hadas. Kalau kita kan enggak, tatut prat-pret wis pokoknya. Ya, tut tetot itu tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya tipis kecil ya tit. Kalau sedengan ya tot, karena bokongnya gede kandel ya. Nah itu beda itu suaranya. Rasulullah kalau tidur posisinya istiqamah, mulai mau tidur sampai bangun tidur selalu seperti itu, nggak berubah-ubah. Hadap kiblat, miring kanan, jadi miring ke kanan menghadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri.
Itu posisi tidur Rasulullah, mulai mau tidur sampai bangun, seperti itu. Kita bisa nyontoh mapane, kalau mau tidur kita nyontoh seperti itu bisa, tapi di tengah-tengah tidur malang megong gak karo-karuan. Tangan nih operasi tekan Gunung Kelut, Gunung Bromo, kadang belakrak tok hutan Jawa Tengah. Ambil gitar krok 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 gitu. Itu kita beda. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat kayak panjenengan. Habis olahraga berkeringat, tapi beda. Keringatnya Rasulullah harum, keringatnya Rasulullah wangi. Di zaman dimana belum ada parfum, keringat Rasulullah wangi jadi rebutan. Anak keringatmu bisa dipakai tambahan bumbu sayur asem, sebagai manusia Rasulullah juga kencing. Kita manusia, kita juga kencing, tapi beda. Air kencing Rasulullah sama sekali nggak berbau dan nggak berbekas. Begitu keluar, lenyap ditelan alam. Lane uyuhmu, Masya Allah, muntuk-muntuk, dan baunya subhanallah, pesing fiddini wa dunya wal akhirah. Sebagai manusia Rasulullah juga berludah. Kita manusia, kita juga berludah, tapi ludahnya beda. Ludah Rasulullah obat. Masih ingat peristiwa hijrah, dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy, Rasulullah didampingi sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersembunyi di dalam goa. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah tidur, ada satu lubang di dinding goa itu yang lupa nggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq, dan dari lubang goa itu ada kepala ular yang beruntup-untup. Apa untup-untup bahasa Indonesianya apa ya? Berbetunduk. Abu Bakar Siddiq mikir, wah ini nanti kalau ularnya keluar bisa gawat, apalagi sampai menggigit Rasulullah. Ini ular berbisa. Di sisi lain Abu Bakar Siddiq sebagai anak buah nggak berani bangunin komandan yang lagi tidur. Jangan sampai ganggu istirahatnya komandan. Ini anggota yang baik ya seperti itu. Kalau komandannya tidur nggak usah dibangunin. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Refleks, lubang yang dari dalamnya ada kepala ular berbisa itu ditutup pakai tangannya. Plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit ularnya, cetet, bengkak tangan Abu Bakar Siddiq, racun menjalar, biru hitam, gemetar menahan, sakit luar biasa. Sing nyokot yang gigit itu ularnya besar, ular Arab. Ular Arab gede. Lene ular Bojonegoro kan kecil, lungkil gitu. Ini ular Arab ini yang gigit. Besar banget. Wes Bu, jangan bayangin ulo-ulo yang lain. Ini akhirnya Abu Bakar Siddiq itu gemeter sambil keringat bercucuran, pucet wajahnya, nahan sakit, racun terus menjalar. Karena keringat Abu Bakar Siddiq bercucuran, ada yang netes ke wajah Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, dipandang sahabatnya itu pucet gemetaran, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Enggak mau ngaku, takut Rasulullah sedih, takut Rasulullah terganggu istirahatnya. Kok kamu pucet? Kamu sakit ya? Enggak. Sambil nahan lubang. Kamu sakit? Enggak. Kamu takut dikejar-kejar orang kafir? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak.
kamu nggak mau nemenin aku ke Medina? Enggak. Terus kamu kenapa? Pucat kamu. Akhirnya ngaku, ini loh gigi tulang. Dipegang tangan Abu Bakar Siddiq, langsung diludahi sama Rasulullah. Cuh, seketika sembuh seperti sedia kala, nggak ada bekas apa-apa. Ludah Rasulullah obat. Idumu? Kalau ludahmu salah naruh jadi urusan. Ayo coba, anggota sing nangguri, sing pangkatnya lagi rengget-rengget itu. Kamu ngeludah di depan Kapolres, cus, selesai riwayatmu. Woi, walaupun nggak tahu loh, walaupun nggak tahu, ada orang jalan kita nggak tahu terus ngeludah sampean, apalagi ludah besar, terus plek kena wajah, tamat hidupmu. Salah naruh ludah. Tapi kalau ludahnya Rasulullah jadi rebutan, itu loh. Makanya Rasulullah itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Ini yang pertama. Duh, cukup enggak ini waktunya ya. Yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah adalah figur yang sempurna baiknya, komplit, lengkap, komprehensif dan multidimensi. Rasulullah adalah teladan bagi siapapun, apapun profesinya. Rasulullah adalah teladan. Siapapun, jadi apapun, latar belakang sosialnya kayak apapun, profesinya apapun, bisa meneladani Rasulullah. Misal ya, ada orang jadi guru. Gimana saya meneladani Rasulullah? Rasulullah adalah guru. Rasulullah juga ngajar, intisyarul ilmi. Bahkan Rasulullah bersabda, innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk ngajar. Aku ini guru, maka guru yang baik contohlah Rasulullah. Saya petani, Rasulullah juga bercocok tanam, Rasulullah juga nanam kurma. Petani yang baik kalau ingin berkah, teladani Rasulullah. Saya pedagang, oh Rasulullah pedagang ulung. Usia 12 tahun Rasulullah dagang udah sampai ke negeri Syam. Kalau sekarang jadi negara Syria. Jadi Rasulullah masih muda itu udah lintas negara dagangnya beliau. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Misalnya, saya TNI, saya Polri. Rasulullah juga militer. Rasulullah panglima, Rasulullah jenderal. 27 kali peperangan Rasulullah berada di garda terdepan. Rasulullah berada di barisan terdepan. Jadi Kanjeng Nabi itu mimpin perang, berada di barisan terdepan 27 kali. Loh, iki moro-moro dadi Kapolres tahu perang ping piro. Enake moro-moro AKBP. Gak tahu perang. Rasulullah jenderal, ahli strategi. Kok meneng? Loh iya, saya politisi. Loh, Rasulullah politisi handal, gak ada yang mengalahkan politiknya Rasulullah. Apalagi saya pendakwah, Rasulullah juga pendakwah. Pendakwah Rasulullah. Dakwah ke Taif, dilempar kotoran onta, dilempari pakai batu. Anwar Zahid dakwah ke Mapolres Bojonegoro, dilempar kacang, dilempar roti. Gitu loh bedanya. Saya nggak jadi apa-apa, saya cuma kepala rumah tangga. Rasulullah juga kepala rumah tangga. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak. Maka kalau pengen membina keluarga bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Membina keluarga bahagia kok pengen nyontoh Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa gak nikah kok. Ini ada pengikutnya Nabi Isa yang salah paham. Karena Nabi Isa nggak nikah, dikira nggak nikah itu ajaran Nabi Isa, maka dia ikut-ikutan nggak nikah. Ini kalau menurut saya, satu, rugi. Dua, mubazir. Dikasih alat nggak dipakai.
nguyah-nguyuh tok ya kemeng. Saya jujur, Bapak Ibu, saya jujur, andaikan syaratnya jadi kiai itu nggak boleh nikah, saya pilih berhenti jadi kiai. Gitu. Dan lengkapnya lagi Rasulullah itu ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha. Ini bait di Qasidah Burdah. Rasulullah ketika sendirian itu wibawanya, derajatnya, gagahnya seperti ketika beliau berada di tengah-tengah pasukan. Jadi Rasulullah itu keagungannya, wibawanya, kehebatannya menyeluruh. Sendirian beliau hebat. Di tengah-tengah kawan, di tengah-tengah sahabatnya beliau hebat. Di hadapan lawan-lawannya, di hadapan musuh-musuhnya beliau hebat. Jadi Kanjeng Nabi ya, Rasulullah itu di rumah hebat, di kantor hebat, di pasar hebat, di perjalanan hebat, lagi berdiri hebat, lagi duduk hebat. Nah kalau penjenengan, kalau anda kan bisa hebat tapi temporer, di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu. Kapolres hebat kalau lagi di kantor atau di lapangan mengendalikan anak buah. Sak Polres Bojonegoro sapa sing wani bantah? Kamu sana, siap komandan. Kamu tugasnya ini, siap komandan. Kamu itu gimana? Dikasih tugas ini, warga sampai terjadi bentrokan kayak gini, kamu gimana mengamankan? Maaf komandan, siap komandan. Maaf komandan, siap komandan. Ngono, gawaya, syuting sana, tunjuk sini. Di kantor, di rumah dibentak sama ketua cabang Bayangkari ya kayak anak nggak tamat SD. Hebat kalau lagi di kantor. Dan itu juga berlaku untuk Dandem. Kalau lagi di Makodem, guaya, kabeh anak buah, kamu sana, ngono, siap komandan, ngono. Getak bojone ya goblok ndadak. Para jamaah, kiai juga begitu. Saya itu katanya orang-orang itu hebat kalau lagi ceramah. Emang iya, di hadapan ribuan jamaah, stadion penuh, alun-alun, lapangan bola penuh, ribuan jamaah. Saya biasa ceramah, lancar-lancar saja. Mau dalil kayak apa, lancar. Tapi kalau di hadapan istri saya seorang diri, jujur saya nggak bisa ceramah. Misalnya istri saya lagi ngambek, terus duduk kamu, langsung tak ceramahi. Assalamualaikum. Saya salam belum selesai udah diprek, tinggal lari wes. Kita mungkin hebat tapi hanya di waktu-waktu tertentu. Makanya Kapolres meskipun gagah gentle kayak gini paling takut sama Polda, polisi dapur. Aduh wis mbuh. Wis wong wedok mbah mengandung apa pokoknya. Terus iya. Jadi nggak usah lihat jam. Siapapun bisa mencontoh Rasulullah. Gitu loh. Kemudian yang ketiga, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Karena Rasulullah itu ucapannya adalah perbuatannya, perkataannya adalah tindakannya, lesannya adalah hatinya.
satunya kata dan perbuatan. Itu Rasulullah. Kalau kita kan nggak gitu, kita itu terlalu banyak dusta di antara kita. Rasulullah itu kalau memerintahkan sesuatu, beliau adalah pelaku pertamanya. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah orang pertama yang mengerjakan apapun yang aku perintahkan atas kalian. Itu. Jadi Rasulullah kalau memerintahkan sholat tahajud, Rasulullah sendiri nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Istiqamah setiap malam, qiyamul lail. Bahkan tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Dan riwayatnya masyhur, sering kali di malam hari Rasulullah kedua kakinya bengkak-bengkak karena saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud dalam sholat. Aku yakin anggota Mapolres Bojonegoro itu ada kalau malam hari kakinya bengkak, asam urate kambuh. Maaf PP Polri, Pak Danki sampai lali gak tak sebut. Lali izin. Nah, karena saya manusia, saya juga punya apa? Urung tahu ngundang kok Brimob. Ya lali orang kesebut. Padahal Danki yang dulu tahun berapa itu sering lo ngundang saya. Ini Danki anyaran nih orang gelem ngundang. Izin Komandan. Ya maaf. Saya itu biasa guyon dan biasa roasting, biasa gojlokan. Ngono lho. Wong yang di pundaknya udah bintang 1 2 tak gojloki apa maneh lagi sret. Kalau nggak kuat Pak Danki silahkan keluar dari tempat ini. Nggak apa-apa. Tak laporno komandanmu, selesai karirmu. Ngono bingung. Izin ya Komandan, izin. Aku menghibur sing kroco-kroco kan. Kapan iso guyune gak wayah ngene. Kan biasanya kan uripe mbetutut uripe. Nggo kongkon-kongkonan. Sorry. Maka Rasulullah itu mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Itu Rasulullah. Padahal siapa yang jabatannya lebih tinggi daripada Rasulullah? Siapa yang pangkat kedudukannya lebih tinggi daripada Rasulullah? Rasulullah melakukan sendiri. Kalau Rasulullah memerintahkan, Rasulullah juga mengerjakan. Bangun masjid, Rasulullah ikut terjun langsung bangun masjid. Nah sekarang baru jadi Kapolres merintah tok tapi dene dhewe gak nglakoni, memanfaatkan jabatan. Sekarang padahal Masya Allah Rasulullah itu apa-apa dikerjakan sendiri. Nah sekarang Kapolres map lo minta dibawakan anak buah. Padahal berapa sih beratnya map? Kacamata minta dibawakan. Coba HP njaluk digawakno. Coba memang orang itu jabatannya makin tinggi makin keple. Bawa sepatu aja nggak kuat. Baru AKBP lo bawa sepatu ndak kuat, bawa sendal ndak kuat, minta dibawakan orang. Coba dipikir, padahal dulu waktu masih itu usung-usung karung ya biasa, kuat, beras 2 karung itu dipikul kuat dulu. Sekarang AKBP bawa sepatu itu nggak kuat. Saya ngomong kayak gini itu udah siap resiko, paling resikonya nggak diundang lagi di sini. Nggak apa-apa, wong ini Mapolres yang ngantri ngundang saya sak pirang-pirang. Mapolres Bojonegoro nggak ngundang saya rugi. Dibanding Mapolres yang lain ini paling murah dewe Bojonegoro. Terus berikutnya Kapolres Bojonegoro itu kalau sudah kenal sama saya, akrab dengan saya, itu promosi jabatannya cepet, bener, cepet. AKBP langsung mantep, langsung kombes mantep, langsung pecah telur, jenderal, cepet. Contohnya banyak. Nah ini kalau nggak mau kayak gitu ya lama ini kalau nggak mau kayak gitu.
Jadi Kapolres Bojonegoro dari dulu semuanya akrab sama saya, akrab. Dan alhamdulillah karirnya cepet-cepet. Ada yang sekarang udah jadi ajudan Wapres, ada yang jadi Kapolres tadi Samarinda, ada yang udah pecah telur. Udah pokoknya cepet pokoknya. Ini kapan nggak mau mendekati saya ya? Lama. Lewang rekomnya ke Bojonegoro itu juga karena saya ini rekomnya ke Bojonegoro. Jawa Timur ini kan favorit, Jawa Timur ini. Kalau nggak mau tak geser ke Papua ini nanti gampang ya. Geser ke sana, ke wilayah-wilayah konflik, gampang. Ketua cabang Gayeng Kari wedi gini. Jangan Pak Kiai, jangan Pak Kiai. Enggak. Kalau Rasulullah memerintahkan sedekah, Rasulullah sendiri, oh Masya Allah, ahli bersedekah. Nggak ada manusia yang kedermawanannya mengalahkan Rasulullah, itu nggak ada. Rasulullah itu dermawannya seperti angin yang berhembus. Artinya angin itu kalau berhembus mulus, wuss, dan sama sekali nggak ada hambatan gitu. Nah kita kan kadang-kadang sedekah tapi banyak hambatan, ngeluarin 100.000 aja mikir. Jumatan ngisi kotak di masjid 50.000, gak ngopi temen iki nggo rasan. Jatahe ngopi lebono kotak. Kan kita masih kayak gitu. Kalau Rasulullah enggak, maka pernah selesai jamaah sholat asar, Rasulullah kajian ngaji bareng para sahabat. Tiba-tiba di tengah-tengah ngaji Rasulullah izin ya pamit, aku pulang sebentar nanti aku balik. Bener, Rasulullah pulang sebentar, beliau balik. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, ada kepentingan apa ya Rasulullah kok buru-buru banget? Pulang buru-buru langsung balik ngaji lagi. Ada apa? Rasulullah bersabda gini, aku ingat masih ada duit 5 dirham di bawah bantal tidurku. Aku takut nanti keburu matahari terbenam aku masih nyimpen duit. Jadi Rasulullah itu nggak pernah nginepin duit, pasti semuanya disedekahkan. Rasulullah mau tidur kok inget masih punya duit, itu nggak bisa tidur. Sama sampeyan ape turu kok eling gak ndek duit, gak iso turu. Jadi kalau Rasulullah mau tidur kok inget masih punya duit, nggak bisa tidur. Nah kita kan kebalikannya, mau tidur kok inget nggak punya duit, nggak bisa tidur. Ya Allah. Nah sekarang, waduh waktunya sayang sekali nggak mencukupi. Apa yang harus Ibu? Saya itu hari ini jadwalnya Rembang, 3 tempat. Saya setiap hari itu 3 tempat. Saya batasi, kalau dulu bisa 4 sampai 5. Sekarang sehari 3 agenda. Ini karena dipaksa sama Kapolres. Pokoknya kalau udah kata-kata pokoknya minta jadwal, bisanya kapan. Nah ini pas rute saya ke Rembang nanti, sehingga saya sempatkan mampir di Mapolres ini jadwal hari ini. Ini ampiran tok ini. Kalau jadwal beneran ya nggak kayak gini. Ini sekedar mampir. Gitu. Dan Dem agendakan ngaji di Kodim. Kalau ndak, awas tanggal 19 nanti saya laporan ke Panglima. Ajur ya wes Dandim. Pasti langsung dipanggil. Dandim 0813 Bojonegoro, panggil, menghadap. Siap Panglima. Kamu belum pernah ngundang Anwar Zahid ya? Siap Panglima. Belum. Nah, sekalian ini tak undang dua-duanya. Insya Allah nanti tanggal 16 saya ada agenda Maulid Nabi juga. Jadi nanti Pak Kapolres, Pak Dandim, insya Allah nanti undangannya diantar sama anak-anak plus proposal. Undangan tok kenaan, mosok teko melu mangan gak nyumbang. Yo pantes iki yo ono proposale. Ini saya izin Ketua Bayangkari. Nanti kalau udah kayak gini kan Ketua Bayangkarinya nggak marah.
Oh ya berarti bener itu, berarti bener. Untuk sumbangan maulid dan anak yatim. Nah sekarang gini, apa yang harus kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? 3 hal, ibu bapak. Pertama ibadahnya, kedua akidahnya, dan yang ketiga akhlaknya. Kalau ibadahnya ya ini kapan-kapan aja ya, ibadahnya, akidahnya. Gimana ibadahnya Rasulullah? Tadi udah pernah saya sampaikan, udah sempat saya singgung. Kalau Anda pengen tahu siapa manusia yang paling bersih hatinya, jawabnya Nabi Muhammad. Siapa manusia yang paling bagus akhlaknya, jawabannya Nabi Muhammad. Siapa manusia yang sama sekali nggak punya kesalahan, nggak punya dosa, jawabannya Nabi Muhammad. Udah dijamin surga, sama sekali nggak ada dosa, tapi ibadahnya subhanallah, ya Allah, sholat malam sampai kedua kakinya bengkak-bengkak, padahal udah dijamin surga, nggak punya dosa. Kenapa Rasulullah ibadah kok segitunya? Karena Rasulullah merasa sebagai hamba Allah yang sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Saya tanya, ini yang hadir di majelis ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Oh, kalau kata saya berarti ngaku-ngaku itu namanya. Oke, Anda ngaku sebagai hamba Allah. Persoalannya, Allah ngakuin enggak? Enggak mudah untuk diakui sebagai hamba Allah. Dipikir kalau malam nangis-nangis, ya Allah, aku ini hambamu ya Allah, aku ini hambamu. Terus Allah jawab, iya iya. Kok enak? Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Sekali lagi saya tanya, jawab yang kompak. Tunjukkan jiwamu sebagai polisi. Saya tadi salam presisi. Tunjukkan, maaf. Ini yang hadir di sini cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Bener? Serius? Oke, saya percaya. Tapi persoalannya Nabi Muhammadnya cinta sama dirimu apa enggak? Gitu loh. Ya kayak gini loh, kayak gini. Saya yakin semua yang hadir di sini kenal sama Kapolri yang sekarang. Yakin kenal. Tapi persoalannya Kapolri kenal dirimu apa enggak? Hei. Paham betul? Gitu loh. Jangan-jangan kita cinta Rasulullah, tapi Rasulullahnya nggak cinta ke kita. Berarti kita bertepuk sebelah tangan dong. Ya Allah. Nah karenanya gini. Saya itu menyesuaikan waktu ini loh, yang susah itu menyesuaikan, ngatur waktu, ngatur timingnya ini. Kurang longgar dan waktunya. Nanti ada forum lagi untuk gembleng anggota sih nggak beres itu nanti. Tuh serahkan saya dan itu nanti beres itu. Terus berikutnya gini ya, akidah. Zaman boleh berganti, tapi iman jangan sampai mati. Masa boleh berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Sebagai muslim muslimah, izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang non muslim. Nah kita punya akidah harus kokoh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai goyah. Ini karena kita hidup di zaman yang sangat mudah akidah kita goyah, maka prinsipnya kayak ikan di laut, meskipun direndam air asin bertahun-tahun tapi ikan nggak ikut-ikutan asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Orang kalau imannya hidup, hatinya hidup, meskipun dikepung oleh pengaruh maksiat, pengaruh jahat kayak apapun, nggak akan terpengaruh. Karena imannya hidup, karena hatinya hidup. Kayak ikan laut yang hidup. Tapi kalau ikan laut mati, ya tergantung diapain. Ya dikasih garam ya jadi asin, dikasih cabai ya jadi pedes, ditusuk ya jadi panggang, dibikinin sambal ya jadi pecel. Orang kalau imannya lemah, kalau hatinya lemah, itu gampang terbawa arus. Kalau lagi pengajian ini Masya Allah,
kayak santri, kayak kalau lagi pengajian. Maka banyak orang maaf di masjid hamba Allah, tapi di luar masjid jadi hamba nafsu. Di masjid kayak qori, tapi di luar jadi korak. Di pengajian terpelajar, tapi di luar majelis pengajian kurang ajar. Ketika lagi berzikir beradab, tapi di luar zikir biadab. Mohon maaf. Dan itu banyak di antara kita yang kayak gitu. Kalau lagi sholat itu Masya Allah seperti orang terkhusyuk sedunia. Takbiratul ihram itu kalau ngangkat tangan kayak pasang jurus. Allahu Akbar. Bacaannya fasih. Turun dari masjid nyuri sandal. Zikirnya mantap. La illallah, la illallah, la illallah. Tapi punya hutang nggak bayar. Ada itu wiridannya Masya Allah, kemana-mana bawa tasbih ngelewer, diputer terus wer kotak wer zikir terus sulastri wer sumiyati wer sundari wer. Tapi sama temen nggak akur, lihat seletingnya dapat promosi jabatan, mecow-cow nyaprut. Ada yang kayak gitu, ada. Ini orangnya datang pakai peci warna hitam orangnya. kita kadang-kadang kayak gitu. Nah, terus ingat, sesungguhnya kita itu nggak punya apa-apa, kita nggak kuasa apa-apa karena semuanya kuasa Allah, semuanya milik Allah. Harta, kekayaan, jabatan adalah titipan, betul? Kurang semangat. Harta, jabatan adalah titipan, betul? Maka titipan harus dijaga dengan baik. Kalau nggak dijaga dengan baik, yang nitip pasti marah. Contoh, Anda nitip sepeda motor ke penitipan sepeda, ditinggal belanja, begitu diambil rusak motornya, knalpotnya protol, terus rantai apa jenenge, spionnya pecah, joknya sobek-sobek. Marah nggak Anda sebagai orang yang nitip? Marah, pasti marah. Nah, Bojonegoro ini titipan Allah, Indonesia ini titipan Allah. Mari kita jaga dengan baik. Kalau nggak kita jaga dengan baik, Allah yang nitip pasti marah. Tolong kondusivitas wilayah hukum Bojonegoro ada di tangan penjenengan, ada di tangan anda semuanya. Oke, saya ikut nitip juga untuk wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro, jaga kondusivitasnya. Terlebih sebentar lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di 33 desa, nggih Komandan, nggih. 33 desa. Anda sebagai pengaman, tolong niatkan ibadah, karena ibadah terbaik itu adalah ibadah yang sesuai dengan profesi. Begitu kata Rasulullah. Dan profesi itu hanya merupakan alat, karena akhir-akhir ini banyak orang yang tertipu oleh profesi, hanya mengejar-ngejar profesi, tapi dia lupa target yang namanya prestasi. Nilai manusia itu dari prestasi, bukan dari profesi. Profesi hanya alat untuk meraih prestasi. Maka apapun profesi Anda, jadikan itu sebagai alat untuk meraih prestasi. Dan prestasi manusia itu berangkatnya dari akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Rasulullah sendiri memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau akhlak sudah benar-benar tertata dengan baik, maka semuanya akan menjadi baik. Perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak keluarga kita, perbaiki akhlak masyarakat kita, perbaiki akhlak karakter bangsa kita, pasti Indonesia akan baik-baik saja, dan makin baik bertambah baik. Namanya
aman terkendali, namanya makmur sejahtera, namanya barokah. Dari akhlak yang baik muncul takwa, dan takwa itulah prestasi. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu kasta tertinggi di sisi Allah. Prestasi manusia itu takwa, ya takwa itu prestasi. Maka kalau sudah bicara soal takwa, profesi jadi gak penting. Apapun profesimu, yang penting kamu bertakwa. Sekali lagi, prestasi itu nilai, profesi hanya alat. Allahumma sholli ala Muhammad. Profesi itu hanya alat. Kalau saya gambarkan, profesi itu bungkus, prestasi itulah isinya. Bungkus penting, isi lebih penting. Karena kalau nggak ada bungkusnya, nggak disebut isi, betul? Oke. Bungkus itu prestasi. Bungkus itu profesi. Profesi itu bungkus. Ini gara-gara panganannya wis ditoto gitu, malah gak konsentrasi. Lah yang belakang udah noleh ke belakang terus dari tadi, udah bau makanan ya. Profesi itu bungkus, prestasi itulah isi. Penting mana? Bungkus sama isi. Ya sama-sama penting, tapi lebih penting isi. Bungkus menentukan penampilan, isi menentukan penilaian. Kalau bisa bungkusnya bagus, isinya mahal. Tapi kalau nggak bisa, mending bungkusnya nggak begitu bagus tapi isinya mahal. Gitu loh. Pesta perkawinan itu bungkus, isinya apa? Ya keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Apa artinya pesta perkawinan? Meriah, megah, indah, mewah dengan biaya miliaran rupiah. Tapi isinya rumah tangga berantakan. Ada KDART sampean, KDRT kayak yang sekarang lagi viral itu. Enggak usah disebut. Lah bungkusnya bagus kalau isinya berantakan. Rumah yang bagus kayak istana itu hanya bungkus, isinya apa? Keluarga bahagia. Gitu loh. Rumahnya kayak istana tapi isinya keluarga yang berantem, cekcok terus. Nah itu keluarga apa-apaan. Sebagus apapun bentuk bangunan, kalau dalam isinya kambing sapi namanya tetap kandang. Sebagus apapun rumah, kalau dalam isinya orang sakit namanya tetap rumah. Apalagi yang di dalam orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Gitu loh. Meskipun rumah sederhana kecil, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, ahli ibadah, rukun, tentrem, itulah rumah tangga. Walaupun rumahnya sama sekali nggak ada tangganya. Loh gitu loh. Buku, kitab itu bungkus, isinya pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Saya ceramah, ini bungkus, isinya apa? Realita, fakta, kenyataan. Sesuai enggak yang diomongin sama kenyataan? Mana loh? Amplop itu bungkus. Yang penting isinya. Amplopnya bagus, nih isinya tipis. Ya mending amplopnya lungset nggak apa-apa, yang penting isinya akeh gitu loh. Iki nek dilanjut no, BH bungkus. Loh gitu loh. Maka profesi itu cuma bungkus, isinya adalah prestasi. Sehingga ibadah yang terbaik itu sesuai dengan profesi. Kalau kiai ibadahnya zikir, wiridan, ngaji kayak gini. Kalau guru ibadahnya yang ngajar, pedagang ibadahnya dagang yang jujur. Kalau gitu, TNI ibadahnya apa? Ya pertahanan. Bagaimana menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI? Ini yaitu ibadahnya TNI. Jadi misalnya Dandem ini kok poso bendino malah nggak bagus. Gak kuat perang no kok. Wah neng kerusuhan kono urusi Dandeme lemes.
Nah, bagaimana menjaga kedaulatan negara, bagaimana menjaga wilayah teritorial Indonesia, yaitu ibadah TNI. Lah polisi ibadah ya Kamtibmas, gitu loh. Gimana wilayah hukum ini bisa kondusif? Lah kayak Kapolres misalnya tiap malam tahajud wiridan, malah nggak bagus. Lah malamnya tahajud wiridan terus, paginya nggak ngantor. Nanti ada orang lapor, dan ini di sana ada kasus gini-gini, urusan dewe aku ngantuk, Maka komandan tahajud arang-arang ndak apa-apa, jarang-jarang ndak apa-apa. Kesenengan wis males tahajud diomongi kayak gini. Yang penting gimana wilayah hukum Bojonegoro aman, kondusif itu loh. Apalagi ini punya tugas berat. Sebentar lagi ada Pilkades. Tolong instruksi dari Kapolres dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya kita berkaca dari Kapolres Malang yang kemarin udah bener ngasih instruksi ke anak buah. Udah bener. Sayangnya video dan berita itu viralnya lambat, keburu beliau dimutasi ke ya di perwira menengah di SDM balik kandang. Padahal Pak Kapolresnya kasih instruksinya udah bener itu. Kan sama nggak tahu nonton video nih. Lah sing mbok tonton ini video bokap terus ngono iku. Oh, polisi model apa yo? Gak mengikuti perkembangan loh. Arahan Pak Kapolres kan udah bener tuh itu. Gak boleh pakai senjata tajam, gak boleh pakai kekerasan kecuali dalam kondisi darurat. Wis gak karu-karuan. Tapi sayangnya wis lah piye mana itu resiko komandan. Kadang-kadang yang salah anak buah, tapi yang kena imbas komandan. Maka izin Pak Kapolres, kalau menempatkan anak buah itu ya harus hati-hati. Jangan-jangan ada yang nelikung dari belakang. Kadang anak buah itu ada yang di hadapan komandannya siap komandan, tapi di belakang asem komandan. Ini saya tahu orangnya, dan kalau pengen catatannya ada di saya, dan itu anggota yang model kayak gitu saya tahu semua komandan. Nanti catatannya ada di saya, dan gayanya kalau di hadapannya siap komandan ngono, tapi nang buri kadang apa maneh komandan itu senengane perintah tok. Ses anak buah gak iso istirahat blas. Sampai saya kadang-kadang dicurhatin, dan Pak Kiai itu gimana Kapolres supaya geser, cepet geser aja cepet. Tapi bukan ini, manusianya bukan ini. Nah, tapi ngono ku yo, tapi jangan bilang Kapolres ya. Gak mungkin aku kondo. Kendat ya laporan ngono. Subhanallah, kalau beliau itu wah ngerti betul ke anak buah, ngerti betul. Nek nurut, nek bener, gak bener ya sikat ae kok. Loh, kalau anak buah salah nanti yang kena resiko, kena imbas komandan gitu loh. Kapolres kadang nggak tahu apa-apa, tahu ngerti-ngerti ya resikonya iku. Mulane dadi Kapolres sing mbok pikir enak ngono. Ya gak enak lek ana kasus ketir ngono. Padahal sama sekali nggak ikut apa-apa, tapi kesalahan anak buah komandan sing nanggung resiko. Ngono lho. Makanya sampean gak usah dadi Kapolres wes, enak rengget-rengget ae. Gak beresiko. Ngono lho. Wes Jarno. Udah ya, ngapunten ini saya nanti takutnya lambat. Oke, takutnya saya lambat. Mohon maaf kalau saya ngomongnya ada agak nyinggung-nyinggungnya, memang saya sengaja. Loh, diajak ngaji itu semakin tersinggung berarti semakin masuk. Gitu loh, tujuan saya memang nyinggung. Nah, kalau nggak tersinggung sama sekali berarti ya watu dudu wong ngono. Memang tujuan saya nyinggung, yang kurang bener biar jadi bener, yang kurang bagus biar jadi bagus ya. Kita berdoa sederhana, mudah-mudahan Pak Kapolres, Pak Waka, Pak Dandim, Pak Danki, dan seluruh anggota di Mapolres Bojonegoro, di Makodim 0813 benar-benar diberikan kekuatan lahir batin, benar-benar diberikan kemampuan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan wilayah hukum Mapolres Bojonegoro tetap aman, kondusif, seluruh anggota Polri, TNI diberikan keselamatan, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua bentuk tugas yang dijalankan adalah pengabdian kepada negara dan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma tsabbit iman nawwir qulubana sallimna fi dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha sempurna, wahai yang maha gagah dan maha perkasa, wahai yang maha segalanya, wahai penggenggam alam semesta, Engkaulah yang maha mengetahui apapun yang terjadi pada diri kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, dapat mengabdi kepada negeri ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Kabupaten Bojonegoro akan melaksanakan pilkades serentak 33 desa. Kami TNI dan Polri sebagai petugas keamanan berikan kemampuan kepada kami untuk bisa mengamankan proses pelaksanaan pilkades serentak itu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan seluruh tugas pengabdian kami sebagai nilai ibadah di sisimu. Ya Allah, bimbing kami di jalanmu, bimbing kami agar benar dalam menjalankan tugas-tugas kami. Ya Allah, jadikan negeri kami negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang adil. Ya Allah, bimbing pemimpin-pemimpin kami agar bisa menjalankan tugas amanah dengan sebaik-baiknya, mampu mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, sanggup mempertanggungjawabkan amanah baik di hadapanmu maupun di hadapan rakyat. Ya Allah, selamatkan bangsa kami. Ya Allah, selamatkan negeri kami. Ya Allah, atas rahmatmu, atas kekuasaanmu, selamatkan bangsa kami, selamatkan negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Segala salah dan khilaf saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.